Pada tahun mungkin 2015 atau 2014, Dani Wicaksono dan Hermawan Tansil diundang menjadi kurator di London Design Biennale di London. Saya dan Budi Pradono datang untuk mengunjungi pameran yang mereka kurasiin ke London. Dan pada pas pulang dari nonton itu, kami berempat ngobrol di kafe yang udah mau tutup malam-malam. Terus udah gitu kita cerita tentang bagaimana hebatnya satu kota London ini punya desain biennale, sehingga ada apresiasi dari masyarakat untuk bisa melihat desain gitu, gampang. Terus kita bilang, kenapa kita nggak bikin sendiri? Padahal kan kita bisa. Akhirnya kami terus menginisiasi untuk bikin sendiri. Tapi terus memang kalau kita bikin misalnya Jakarta Desain Biennale kok kayak keberatan nama gitu loh. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai hal-hal yang sederhana, mulai hal-hal yang bisa kita manage sendiri. Sebetulnya saya, Budi, dan Dani tinggal di Bintaro. Kemudian banyak biro arsitektur dan interior juga tinggal di Bintaro. Banyak creative people juga tinggal di Bintaro. Walaupun Hermawan ada di Kemang, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Hermawan adalah bagian yang memang tadi mungkin ya. Jadi kita nggak, pertama dia adanya di Kemang, yang kedua dia bukan arsitek, tapi sebetulnya kita harus punya warna gitu. Karena kan ini bukan arsitektur biennale, tapi sebetulnya desain biennale. Jadi penting ada orang lain tanda kutip yang memang perlu masuk di situ. Gitu. Saya sebenarnya sebagai seorang desainer percaya bahwa yang namanya sebuah desain itu bisa membentuk yang namanya sebuah budaya. Dan saya percaya bahwa dengan memberikan sebuah desain, dengan desain yang mempunyai value yang baik, ya, nilai-nilai yang memberi nilai-nilai, misalnya dengan tahun ini kita memberi tema namanya inclusivity, ya, bagaimana desain itu kita pikirkan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita kerjakan kebanyakan untuk mendesain klien kita gitu ya, tapi bagaimana kita mendesain sekarang misalnya untuk ruang publik, misalnya beberapa project desain BBD yang tahun ini yang sangat menarik, misalnya Mas Budi Pradono mendesain satu warung bubur kacang ijo gitu misalnya ya, dia menyumbang, mungkin kebetulan itu adalah langganannya dia gitu ya, dia menyumbang, memberikan desain dan mendesain, tapi juga bagaimana soul dari si karakter dari si pedagang ini tidak berubah gitu ya. Jadi kita masuk ke situ sebenarnya kayak tidak ada perubahan ya, tapi memberi nilai yang lebih bagi mereka-mereka, memberi pembelajaran untuk masyarakat umum tentang bahwa desain itu mempunyai nilai ya. Nilai ini yang pembelajaran ini saya rasa itu harus selalu kita tugas kita bukan hanya mendesain kerjaan-kerjaan klien, tapi bagaimana kita memberi arti desain itu sendiri untuk sesuatu yang lebih luas ya. Menurut saya BBD ini suatu yang extraordinary ya. Saya melakukan banyak hal dengan dialog art space ya, tapi yang saya melihat adalah bagaimana desainer-desainer kita ini mempunyai spirit membangun, membuat sesuatu yang positif, dan semuanya itu mereka kayak saweran kan sebenarnya ya, mereka keluar uang sebenarnya ini tuh ya, untuk memberi sesuatu yang baik ya bagi lingkungan yang ada, yang pada waktu yang tempatnya pada saat ini adalah Bintaro ya. Saya percaya bahwa yang namanya dari ya misalnya spirit gotong royong ini ya, itu saya rasa itu sebenarnya suatu yang nilai yang baik sih sebenarnya yang kita ingin berikan ya, selain juga pembelajaran bagi masyarakat umum sebagai pedagang umum yang nggak tahu yang namanya, mungkin mereka tahu desain tapi mereka nggak pernah berhubungan ya, mereka belajar saya rasa tentang ini, itu satu hal yang sangat baik ya, karena dengan value atau yang namanya budaya itu kan meng-create sebuah value ya, dan value yang
atau nilai yang baik ini ada, saya rasa sangat kita butuhkan untuk masa depan kita. Sebenarnya acara ini untuk membuat panas ya sebenarnya, supaya desainer atau kreatif industri ini bergerak, tumbuh, karena adanya visi yang inovasi. Jadi setiap tahun mereka menghasilkan satu visi yang baru. Ini penting sekali. Iya, bagi desainer juga bagi Indonesia, supaya kita punya pemikir-pemikir yang baru setiap tahun, supaya tidak terjadi stagnasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu unsur kolaborasi. Misalnya saya arsitek dapat project hotel. Nah, project hotel itu kita perlu fashion designer untuk membuat, perlu interior designer, perlu lighting designer. Nah, kolaborasi antar berbagai disiplin ini menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ternyata setelah saya mapping, disadari atau tidak, tanpa sengaja atau tidak, ternyata bahwa pelaku kreatif itu udah banyak di Bintaro. Artinya itu ada satu ekosistem yang sudah ada gitu. Tantangan terbesar sebetulnya bagaimana kami men-setting satu platform, satu benchmark yang cukup baik, di mana itu standar itu harus bisa semacam standar yang bisa diterima secara internasional. Kami berempat, kami sering datang ke festival-festival internasional, datang melihat, sehingga kita tahu kira-kira semacam apa, dan waktu kita berikan tantangan itu tidak semuanya siap. Jadi mungkin mereka juga belum pernah atau jarang atau nggak pernah ngelihat, sehingga masih kelihatan terlalu lokal, terlalu individual gitu. Bagaimana kita mengencourage mereka supaya mereka bisa sampai di level itu gitu loh. Makanya ada semacam presentasi atau apa yang mereka datang, presentasi di hadapan kurator, kemudian kita memberikan komentar, kemudian ada perbaikan, kemudian mereka presentasi lagi yang kedua, terus kita lihat lagi seperti apa gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi secara konsep maupun secara detail kami bertanggung jawab untuk hasil akhirnya jangan sampai nanti ya terlalu standarnya lokal gitu, supaya bisa diterima secara internasional. Kalau sekedar mengumpulkan gampang, tapi masalahnya membawa ke satu visi yang sama itu yang sulit. Waktu di BDD yang pertama itu saya harus menjelaskan satu demi satu tentang visi Bintaro Design District. Tapi kemudian yang kedua udah banyak yang ngerti, sehingga lebih banyak kita umumkan di sosial media seperti open call gitu untuk peserta yang mau ikut. Ya, di satu sisi saya senang karena antusias desainer ya, otomatis efek yang lain ya jadi berat. Sebetulnya proses kurasi juga sulit karena harus sesuai dengan tema yang kita tentukan. Dan yang kedua juga event ini selama 10 hari juga mengcover 109 events. Jadi kira-kira sehari bisa 10 events atau bahkan lebih. Jadi itu sangat menguras tenaga karena tamunya ribuan ya menuju Bintaro. Jadi ada traffic yang diselesaikan, terus ada tema desain, terus juga meletakkan karya-karya mereka di seantero Bintaro yang 1.300 hektar ini di mana gitu. Itu agak tricky juga. Berapa persen tercapai saya tidak tahu, karena kami tidak tahu parameter untuk menghitung persenannya seperti apa gitu. Apa yang 100% itu seperti apa dan tidak 100% seperti apa. Mengenai sudah tercapai atau tidak tujuan kami pun yang kami rasakan terjadi adalah reaksi yang positif terhadap tema yang berusaha untuk dihadirkan oleh para peserta, dan dihadirkan lewat cara yang berbeda-beda dengan produk yang berbeda-beda juga gitu. Tentu juga dengan skala yang berbeda-beda di antara setiap arsiteknya, skala materi yang besar ada yang kecil gitu. Di situ kami rasa berhasil.
dan inclusivity yang coba untuk direspon oleh para desainer itu juga sangat luas sekali maknanya, dan memang itu yang kami inginkan gitu. Jadi dalam hal bagaimana para desainer menerjemahkan dan memberikan ragam interpretasi terhadap inclusivity, kami cukup senang dengan hal itu. Banyak sekali ragam yang dihadirkan, dan bagaimana pengunjung bereaksi terhadap masing-masing ragam itu juga membuat kami senang, karena memberikan informasi yang berbeda-beda terhadap pengunjung yang datang, memberikan pemahaman yang berbeda-beda mengenai keterbukaan dan inclusivity itu sendiri. Memang kalau dilihat dari lokasi di Bintaro itu sebenarnya yang banyak adalah arsitek. Ada juga desain grafik studio yang ada di Bintaro, tapi memang banyak arsiteknya gitu ya. Mungkin itulah sebabnya makanya ada kebetulan dari 3 arsitek ini semuanya tinggal di Bintaro, dan saya satu-satunya yang tinggal di Kemang gitu ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah pesertanya, peminat arsitek itu masih lebih banyak, karena banyak orang berpikir bahwa acara BBD ini hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang tinggal di Bintaro, padahal sebenarnya ini dibuka untuk umum, bahkan luar kota, dan bahkan sebenarnya luar negeri juga. Kita berharap suatu hari akan berdatangan peserta dari luar negeri. Saya kebetulan yang mewakili desain grafis, ya saya salah satu tugas saya ya untuk mempromosikan BBD ini juga ke komunitas desain grafis untuk berpartisipasi ya. Jurinya untuk pemilihan 3 karya terbaik itu oleh tim kurator, kami berempat, Pak Hermawan Tanzil, Mas Budi Pradono, Mas Aang, dan saya pribadi. Kemudian kenapa ketiga itu yang dipilih? Tentu karena pertama-tama kesesuaiannya terhadap tema. Kami rasa mereka cukup sesuai terhadap tema dengan respon yang berbeda-beda dan isu keterbukaan yang berbeda-beda yang mau mereka sampaikan masing-masing gitu. Kemudian yang kedua juga bagaimana mereka menampilkannya. Usaha-usaha yang mereka sudah lakukan untuk menampilkannya. Ketiga para pemenang ini kami lihat itu mereka melakukan usaha yang cukup besar dan cukup panjang dan sangat serius untuk menampilkan apa yang mereka tampilkan di Bintaro Design District kemarin gitu.